Nggak pernah pulang, jarang pulang. Yang saya lakukan sore itu saya ngamen di jalanan, banyak depot-depot makanan, saya ngamen di sana. Lalu malam dulu, lalu bawa ke sekolah, ngajak teman-temannya di sekolah. Kalau ada yang pulang, tak pukulin, jadi nggak boleh pulang dulu. Ayo mau BC kayak gitu. Capek ya sama kita ya. Meskipun kadang kita capek sama Tuhan, tapi satu hal yang Shalom. Setiap orang pasti memiliki kisah mereka masing-masing. Kisah di mana Tuhan menolong, di mana kisah Tuhan mengubah kehidupan, kisah bagaimana mereka terlepas daripada ikatan-ikatan dosa. Dan kisah-kisah ini selalu menarik untuk diulik, diulas, dan digali. Tetap bersama kami di Voice of Victory. Dunia musik identik dengan yang namanya kemabukan, identik dengan yang namanya drugs, identik dengan yang namanya wanita, tato, dan lain sebagainya. Tetapi siapa menyangka, orang yang dulunya berada di titik terbawah di dalam hidupnya, dapat diubah Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ada bersama dengan kita, Brother Daniel. Halo bro, selamat sore. Selamat sore. Bro, ceritain kronologi kehidupan, awal mula dari keluarga. Keluarga nih orang percaya atau bukan? Ya, keluarga orang percaya. Jadi sejak saya kecil dan kakak-kakak saya lahir itu papa mama sudah Kristen. Tetapi sebelumnya papa saya dari kepercayaan lain. Terus ketemu sama mama, ikut ke gereja, lalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu papa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Oke. Papa musisi juga? Papa musisi juga di era sekitar 70-an ya, tahun 70-an, 80-an. Papa main drum. Sama dengan saya main drum, Papa main drum. Nah, sekarang pekerjaan Papa apa? Papa bukan seorang profesional musician seperti kami bertiga. Papa seorang tukang. Dia pasang kaca, rolling door seperti itu. Jadi bukan seorang mandor tapi seorang tukang. Jadi dari sebelum menikah sama mama, papa sudah bekerja di bidang itu sampai saat ini. Seorang tukang. Bagaimana hidup waktu zaman bro sekolah memiliki ayah seorang tukang? Cukup nggak kehidupan bro? Ya, papa mama saya seorang yang sangat luar biasa. Jadi ketika saya menceritakan mereka, saya tidak pernah berhenti untuk bersyukur. Betapa bersyukurnya saya memiliki orang tua seperti itu. Jadi sejak kami kecil, memang secara penghasilan dikatakan tidak banyak. Jadi kami dari keluarga yang cukup sederhana. Tahun berapa itu? Papa. Waktu zaman sekolah. Saya zaman sekolah. Wah, ini kelihatan tua jadinya bro. Saya 92 saya masuk TK ya, masuk TK. Oke, tahun 92 itu. Penghasilan Papa berapa? Tahun 92 itu penghasilan Papa saya kurang lupa ya lebih tepatnya. Cuma waktu saya sudah masuk SMP itu sekitar tahun 2000-an ya. Oke. Saya SD 92 93 95 saya mulai ngerti duit ya. Jadi penghasilan Papa itu dulu satu bulan itu 600.000. Tahun 90-an, tahun 95-an. Tahun 95. Itu gajinya 600.000 sampai saya lulus SMA itu 2006 karena istilahnya orang Jawa bilang ngendok setahun. Itu Papa masih 600.000 gajinya, lalu 2008 mulai naik jadi 800.000. Saya SD kelas 1 berarti tahun 96. Uang jajan saya 5.000 satu hari. Jadi kalau satu bulan itu kan 300.000. Ini papanya 600.000 satu bulan. Menghidupi berapa anak? 3 anak, saya 3 bersaudara. Wah, ini pasti seru sekali nih. Coba cerita pengalaman ini waktu masa-masa kecil. Gimana sih kehidupan? Yang saya ingat waktu kecil itu
uang sekolah juga jajannya juga nggak terlalu banyak ya, karena ya kondisi seperti itu. Tapi saya melihat papa mama saya ini orang yang beriman, sangat beriman, dan mereka orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Mereka adalah role model buat saya, sosok yang selalu saya tiru dalam kehidupan saya. Jadi kami 3 bersaudara, saya yang terakhir. Saya sama kakak saya yang nomor 2 ini bedanya 3 tahun. Jadi bisa dibayangkan ketika saya masuk SMP, jadi kakak saya itu masuk SMA. Ya, itu jadi uangnya double untuk biaya sekolah. Dan dengan gaji yang seperti itu memang kayaknya nggak masuk akal ya. Kayaknya nggak masuk akal, tapi saya melihat bahwa papa mama saya ini, saya nggak pernah melihat mereka mengeluh, menunjukkan mereka bahwa mereka ribut, bahwa keuangannya nggak cukup. Yang saya selalu lihat mereka selalu tersenyum, mereka selalu berusaha untuk membahagiakan anak-anaknya gitu. Jadi pernah suatu ketika kami diajak oleh papa mama berpuasa. Jadi ayo besok belajar puasa yuk gitu. Tapi saya waktu itu masih nggak tahu gitu. Tapi waktu saya sudah mulai dewasa, saya ngobrol dengan papa mama, itu ternyata waktu kondisi mereka mengajak kami puasa itu sebenarnya malah nggak ada uang sama sekali gitu. Jadi ya alasannya ngajari puasa. Betul, itu cara mereka yang wah, ya brilian juga gitu ya. Mereka ngajak anak-anaknya puasa, ayo puasa yuk, kita berusaha belajar puasa, kita deketin diri sama Tuhan. Oh iya mah, kita anak kecil ya waktu itu ya kita senang gitu, bisa puasa gitu. Lalu jadi kita buka puasanya itu waktu itu karena beberapa hal ya. Jadi buka puasanya cuma sama nasi, lalu sama kelapa yang diparut. Jadi kita beberapa hari kita makannya seperti itu. Tapi nggak kermien tuh ya. Kermien, aduh, kayaknya sempet ya bro. Bagi yang tidak tahu kermien, tolong nanti di search di Google ya. Iya, Kermi, apa itu kermien? Itu ada iklannya itu. Waduh. Anak ibu cacingan. Iya. Itu waktu bro SD. Nah, SMA gimana, kehidupan SMP SMA gimana? Ya, saya dari kecil sudah bergereja, sudah pelayanan, tapi belum mengerti betul apa arti itu pelayanan. Jangan keburu-buru. Iya. Mabuk-mabukan dulu. Nah itu, jadi SMP itu saya waktu kecil itu sama papa mama saya dari 3 bersaudara. Nggak tahu waktu itu, saya mikirnya nggak tahu kenapa kok mama sama papa ini kok sering marahin aku gitu. Terus kalau marah itu sampai kadang dipukul pakai sisir gitu, dipukul sama rotan kayak gitu. Jadi waktu SMP mungkin di bawah apa namanya alam sadar ya, di bawah alam sadar itu secara tidak langsung kayak memberontak gitu jadi sama mama. Psikologinya ya. Iya, secara psikologi itu kayak berontak sama mama gitu. Jadi SMP itu mulai cari komunitas yang dimana bisa menerima saya. Lebih tepatnya pelampiasan. Betul, lah ya. Pelampiasan yang dimana saya bisa didengarkan nih, dimana saya bisa melakukan hal yang seenaknya seperti itu. Sampai jadi malam itu saya nggak pernah pulang, jarang pulang. Yang saya lakukan sore itu saya ngamen di Jalanan Raya Kupang itu. Ini banyak depot-depot makanan, saya ngamen di sana. Lalu malam saya, bahasanya preman itu patungan. Jadi kita kumpulin uang untuk kita beli minuman, lalu sampai subuh. Terus subuh pulang ke rumah, mandi, ganti baju, berangkat ke sekolah itu juga mampir ke toko minuman dulu, lalu bawa ke sekolah, ngajak teman-temannya di sekolah. Kalau ada yang pulang tak pukulin, jadi nggak boleh pulang dulu, ayo mau BC kayak gitu. Waduh, Seperti itu. Ya. Jadi sampai suatu ketika dalam kehidupannya seperti itu, saya sempat tidak sadar bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya salah. Jadi suatu ketika pernah sampai ribut sama mama. Waktu itu ada acara di rumah, ada acara syukuran, mama manggil beberapa tetangga untuk bantuin masak ceritanya. Lalu saya lupa waktu itu cekcok masalah apa, tapi mama nadanya sampai tinggi. Lalu mama saya tuh marah, kamu ini kayak gitu kurang ajar, kamu tuh anaknya setan, kamu tuh sampai kayak gitu. Nah saya di depan rumah itu
dengan marah, kondisi marah sama mama, saya teriak, loh kalau Dani anaknya setan, berarti mama setannya. Jadi sampai di titik seperti itu bro, jadi kayak lose control gitu waktu itu. Ya, tapi siapa sih anak di usia-usia remaja itu yang tidak memberontak pada orang tua pada waktu itu, dalam arti ada fase-fase tertentu yang memang seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai grup band. Nah, berarti kan ngamen musisi. Nah, sekarang masuk ke dunia band secara profesional seperti apa ceritanya? Tahun 2007 dapat kesempatan berangkat ke Jakarta dengan salah satu teman, salah vokalisnya 5 Minute yang pertama itu, sama beberapa teman dari Dream Band waktu itu. Berangkat ke Jakarta, lalu sampai 2008 belum ada jalan, waktu itu belum ada jalan. Sampai di sana itu saya harus ngekruin beberapa band-bandnya Tompi waktu itu kali launch. Saya ngekruin beliau waktu beliau manggung di mana gitu, saya ikut kayak gitu. Akhirnya sampai nggak ada jalan, 2008 pulang Surabaya. 2008 pulang Surabaya, lalu 2010 itu berangkat lagi ke Jakarta. Sampai 2011 masih belum ada jalan juga, akhirnya pulang lagi ke Surabaya. Lalu 2012 itu saya berangkat lagi ke Jakarta. Kali ini kayaknya sudah mantep nih, jalannya sudah kebuka, karena waktu itu diproduserin langsung oleh Bang Pai, mantan gitarisnya Slang, yang gitarisnya PP saat ini. Diproduserin beliau, lagunya diciptakan oleh beliau, sudah tekan kontrak waktu itu. Lalu udah tur radio Jawa Bali. Terus kita juga tekan kontrak sama salah satu makanan fast food yang terkenal itu, yang gambarnya Pak Tua itu. Itu selama 2 bulan video klipnya kita diputarkan di sana. Tapi setelah itu industri musik waktu itu sedang drop, jadi sedang tidak berjalan untuk band ya, karena waktu itu yang lagi naik daun boy band sama girl band waktu itu. Jadi band waktu itu semuanya berhenti. Tahun berapa itu? Tahun 2013, rilis 2013. Rilis 2013, berarti masuk ke tahun 2014. Mungkin grup band Korea, luar negeri itu ya. K-pop itu sudah mulai masuk, ya itu mulai masuk Surabaya. Terus ya Mandarin pop dan sebagainya. Ya, jadi beberapa teman-teman juga semuanya ya sudah industri, saya sudah produksi lagu, semuanya juga di pending, beberapa teman kayak gitu. Jadi akhirnya sampai 2016 tinggal di Jakarta, akhirnya saya pulang ke Surabaya. Mulai benar-benar titik balik di kehidupan bro, yang bro mulai, wah hidupku untuk melayani Tuhan, bukan untuk main musik di gereja loh ya, melayani Tuhan. Itu kapan? Titik baliknya waktu itu tahun 2010. Saya sangat ingat sekali tanggal 21 Mei tahun 2010, karena itu adalah momen yang gak pernah saya lupakan waktu itu. Saya melayani Tuhan sejak SD, kelas 3 SD sudah diizinkan untuk bisa melayani di gereja, bermain drum. Tapi saya baru mengerti makna dari pelayanan ketika tahun 2010, di mana waktu itu saya sempat bergabung dengan salah satu band rohani di Indonesia. Waktu itu live recording, dan pagi kami sedang melakukan namanya take audio. Take audio, kami mengambil audionya. Pagi itu badan saya demam sangat tinggi. Lalu waktu setelah saya take audio, saya turun, ada salah satu stage manager yang ngasih semangat ya Dan gitu, sambil pegang badan saya gitu. Loh, kok badanmu kok panas kayak gitu. Iya, aku agak gak enak badan, doain ya kayak gitu. Oh ya gitu. Akhirnya dikasih obat, terus makan yang cukup, lalu minum vitamin. Lalu waktu malam hari live recording dimulai, lalu ada momen yang aneh waktu itu terjadi. Jadi drum saya itu semuanya sudah saya lakban supaya enggak gerak-gerak gitu. Saya lakban, jadi enggak mungkin gerak, enggak mungkin goyang. Jadi waktu opening itu ada solo drum berdua sama drummer yang satunya, teman saya.
lalu ada simbal yang sebelah kanan ini jatuh ke tangan saya, lalu sobek tangan saya di sini. Tangan saya sobek. Jadi waktu tangan saya sobek itu kalau sudah nekuk gini tekuk, kalau lurus sudah lurus. Jadi nggak bisa dibegini-begini kan. Lah gimana caranya saya main drum tapi kalau tangannya nggak bisa begini-begini gitu. Nah saya waktu itu main di sesi yang kedua. Jadi setelah solo opening saya turun. Sesi 1 teman saya dulu yang main, lalu sesi 2 saya yang main. Saya di dalam ruangan tuh saya ngomong sama Tuhan, ini kenapa ya Tuhan? Ini aku mau live recording, aku mau melakukan yang terbaik buat Engkau, kok yang terjadi seperti ini kayak gitu. Lalu di sesi kedua waktu break teman-teman turun, lalu ada Kak Alfi Raja Guguk waktu itu dari GPCC Worship ngelihat, bro kenapa gitu. Iya Kak, tadi kejatuhan simbal, lalu aku ceritakan, lalu Kak Alfi, waduh, yuk kita doa sama-sama yuk. Jadi kita waktu itu teman-teman semuanya satu tim, kita berdoa, tumpang tangan, kita berbahasa roh. Lalu sesi kedua itu saya naik. Saya sudah nggak memikirkan hal itu lagi, tangan saya sakit atau enggak saya nggak ngurus. Saya pokoknya main, saya berikan yang terbaik buat Tuhan. Lalu ada salah satu lagu lama sekali yang kami recycle. Jadi ketika mendengarkan lagu ini saya nggak pernah lupa kan momen itu. Lagu Haleluya 12 kali. Liriknya ada beberapa yang kita ganti, yaitu aku cinta Tuhan Yesus, seperti itu. Terus ada Tuhan Yesus cinta saya, itu kita ganti seperti itu. Lalu selesai lagu itu kita penyembahan. Waktu itu kita penyembahan. Saya doa sama Tuhan, saya berbahasa roh. Lalu ada satu momen yang saya tidak pernah percaya di seumur hidup tentang hal-hal supranatural. Jadi ada satu momen yang terjadi waktu itu. Waktu saya berdoa, saya berbahasa roh, ada air satu tetes jatuh di pipi saya waktu itu, bro. Jadi ada air satu tetes jatuh di pipi saya. Terus saya ngeliat ke atas, loh nggak ada selang bocor, nggak hujan juga gitu. Terus saya berdoa, saya kayak diingatkan Tuhan kembali, di flashback sama Tuhan kembali bahwa ayo, masa lalumu tuh seperti itu. Kamu sudah jauh, kamu sudah hilang lama dari aku. Waktunya kamu untuk kembali. Jadi waktu itu aku tanya sama Tuhan, apakah ini air matamu atau seperti apa? Waktu itu saya bingung, benar-benar bingung. Yang saya ingat cuma Tuhan tuh kayak flashback kan masa lalu seperti apa. Tapi Tuhan tuh masih sayang sama saya. Dan Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk bisa melayani. Tuhan punya kesempatan untuk live recording. Waktu itu saya cuma bisa nangis, terus saya cuma bisa nunduk di snare drum itu. Jadi kalau teman-teman lihat ada momen di mana waktu itu WL-nya ngelihat ke belakang gitu, maksudnya itu pengen masuk lagi gitu musiknya, tapi habis lihat ke belakang dia noleh lagi ke depan karena dia melihat saya sudah cuma nangis, saya nunduk. Saya cuma keinget, Tuhan, Engkau sudah menyertai aku lewat keluargaku juga, itu sedemikian rupa, dengan kondisi yang gak masuk akal, kondisi papa mama yang seperti itu. Pertolongan Tuhan itu tetap sempurna dalam kehidupan keluarga aku. Aku bisa lulus sekolah sampai dewasa, aku bisa bekerja, aku bisa tetap main musik, kakak-kakakku semuanya diberkati juga di musik. Itu momen itu aku sangat bersyukur sekali. Aku percaya bahwa Tuhan gak pernah capek ya sama kita ya. Meskipun kadang kita capek sama Tuhan, tapi satu hal yang aku tahu, Tuhan gak pernah capek. Jadi momen itu membuat aku akhirnya jadi balik lagi sama Tuhan. Oke Tuhan, di situ aku akhirnya ngomong, if you can use anything God, you can use me. Kalau kamu bisa memakai hal apapun untuk menjadi berkat, aku mau Tuhan pakai untuk jadi berkat. Di situ akhirnya titik balik momen di situ. Sejak saat itu kehidupan berubah nggak? Sejak saat itu kehidupan berubah. Kerohanian. Ya, puji Tuhan waktu itu semakin hari semakin baik. Ya, kadang masih jatuh bangun juga, dan perlu di mentoring juga. Jadi masih jatuh bangun, tapi tidak seperti yang sebelumnya gitu, yang sudah mulai nggak mabuk-mabukan lagi, sudah menjauhi minuman, lalu dulu suka main perempuan juga,
lalu mulai sudah meninggalkan hal-hal seperti itu kayak gitu. Dengar-dengar sekarang sekolah Alkitab. Iya betul. Mau cita-cita apa jadi pendeta? Nggak kepikir sama sekali. Jadi itu momen dimana saya negosiasi sama Tuhan sebenarnya. Jadi kami 3 bersaudara, kakak saya yang pertama dan kedua ini semua juga guru musik. Yang satu ini ngajar di salah satu sekolah di Surabaya, International School. Kakak saya yang nomor 2 ini juga bisa dikatakan diva di Surabaya, Prita Kartika. Kakak saya yang pertama Vicky Putra itu dia mengajar di salah satu international school. Pemain apa? Kakak saya ini pemain keyboard, tapi dia yang paling jenius di antara kita bertiga. Dia bisa semua alat musik, dia juga seorang arranger. Dengar-dengar perfect pitch ini ya? Perfect pitch. Iya, waktu itu pernah ngocok bareng, begitu penyanyi nyanyi dia langsung langsung gitu. Wih, ini gila juga ini pendengarannya. Jadi seperti itu. Lalu saya juga ke Jakarta itu berusaha untuk menitis karir ya, supaya semakin baik gitu. Tapi ternyata kok nggak berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya harapkan. Di tahun 2016 saya mulai bergumul sama Tuhan waktu masih stay di sana. Tuhan, ini kenapa kok aku nggak seperti kakak-kakakku gitu. Maksudnya kakak-kakakku semuanya berhasil di musik dan semuanya berjalan tuh kayaknya nggak ada hambatan gitu ya. Tapi kenapa kok waktu aku di Jakarta ini sudah ada yang biayain, sudah ada yang produserin, semuanya sudah berjalan dengan baik, kok ternyata gagal juga. Pernah nggak menyadari atau kepikiran bahwa mungkin ada satu tangan yang tidak kelihatan yang menghalangi hal itu supaya tidak terjadi? Nah waktu itu nggak kepikiran waktu itu. Jadi waktu itu nggak kepikiran. Waktu itu tanya sama Tuhan ini kenapa ya kok kayak gini ya gitu. Terus waktu berdoa bergumul, karena cita-cita aku pokoknya jadi artis gitu ya. Itu uangnya pasti banyak gitu, bisa bantuin papa mama gitu. Jadi secara karir juga bagus gitu. Tapi ternyata malah nggak semakin baik kayak gitu. Nggak semakin baik. Lalu suatu ketika waktu itu saya berdoa sama Tuhan, apa sih Tuhan? Aku mulai balik lagi mempertanyakan apa yang Tuhan mau. Jadi nggak cuma karepku, nggak cuma keinginanku, tapi tanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau. Dan ternyata jawabannya nggak sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Ya disitulah jadi negosiasi sama Tuhan. Duh aku nggak mau Tuhan, aku jadi pendeta itu tidak mau. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, sudah almarhum, namanya Pak Pendeta Yusak Cipto. Dia bilang begini, quotes-nya, biasanya apa yang kita mau Tuhan nggak mau. Wow. Tapi apa yang Tuhan mau biasanya kita juga nggak mau awalnya. Waktu itu sempat nolak juga. Aduh Tuhan, aku waktu itu usiaku sudah 31 ya. Usiaku waktu itu 31. Aku jadi pendeta Tuhan. Waktu itu negosiasi sama Tuhan kayak bapak sama anak, jadi pakai bahasa Jawa karena dari asli Surabaya. Tuhan, aku jadi pendeta, nanti sing gelem mbek aku sapa ya Tuhan gitu. Usiaku sudah 31 tahun. Nanti aku jadi pendeta, misalkan nanti kalau aku sekolah pun selesai nanti sekolahnya 3 sampai 4 tahun. Lah, nanti usiaku sudah piro, terus siapa yang mau sama pendeta gitu. Juga kan biasanya orang cari sama yang punya pekerjaan yang mapan, yang manlinya itu sudah pasti kelihatan seperti itu. Nah, kalau pendeta ini kayak apa Tuhan gitu. Gak iso sing lain nih kayak gitu. Tapi ternyata dalam negosiasi itu saya mengakui saya kalah. Saya cerita sama kakak. Ketawa nggak kakak? Nah kakak waktu itu saya manggilnya Bebe kakak saya itu. Aku mau pulang Surabaya. Aku mau terima panggilan Tuhan gitu. Kamu pulang Surabaya dulu, nanti dia pulang Surabaya. Jadi waktu di Surabaya kakak-kakak saya itu sudah senyum-senyum waktu saya cerita. Saya minta beberapa tanda sama Tuhan, dan tandanya itu yang terakhir yang saya minta itu belum ada 1 jam langsung Tuhan jawab waktu itu. Apa itu? Nah waktu itu ada KKR Youth di Bandung. Nah saya beberapa teman dari Youth juga nemenin mereka. Ada momen altar call di waktu itu. Lalu anak-anak Youth ini yang pergi sama saya, ayo altar call lah temenin gitu.
Mereka pergi altar call. Lalu sebelum momen altar call, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau memang aku harus jadi pendeta, aku minta satu tanda, aku pengen dengar dari gembalaku sendiri di gereja sebelumnya waktu itu. Aku pengen dengar dari gembalaku sendiri. Ya gitu. Aku berusaha untuk minta tanda yang gak masuk akal gitu. Altar call selesai, lalu waktu itu pendeta saya yang khotbah, gembala saya yang khotbah di Bandung itu. Lalu beliau mengucapkan pernyataan seperti ini. Saya menantang bagi setiap kalian yang terpanggil full time untuk menjadi seorang pendeta, silakan maju ke depan. Waktu itu di situ aku merasa malu banget bahwa banyak orang rindu dipakai Tuhan, tapi waktu itu Tuhan sudah menetapkan aku menolak dan aku berusaha untuk negosiasi dan aku nggak percaya sama Tuhan, terus mempertanyakan dan minta tanda-tanda yang nggak masuk akal, tapi ternyata belum ada 1 jam Tuhan sudah jawab tanpa mikir panjang. Waktu itu langsung naik minta ampun sama Tuhan, lalu doakan di sana. Pulang dari Bandung, ngobrol sama keluarga waktu itu aku ngobrol, aku ceritakan apa yang terjadi, kenapa Dani pulang Surabaya, lalu momen-momen yang aku alami, tanda-tanda yang aku alami. Semua kakak-kakak itu cuma senyum, papa mama juga cuma senyum, dan mereka langsung ngomong, papa mama sih oke, kakak-kakak juga oke, karena dari kecil papa mama sudah melihat bahwa ada panggilan itu dalam kehidupanmu, tapi papa mama nggak bisa memaksakan gitu. Nunggu momennya Tuhan seperti ini untuk kamu bisa terima panggilan Tuhan gitu. Wow. Kalau Tuhan sudah menentukan dan memilih, siapa yang bisa menghindar? Firman Tuhan kan ada. Sekalipun aku terbang dengan sayap fajar sampai ke ujung bumi, di sana ada Roh Allah. Kemana kita dapat pergi? Ternyata apapun yang dirancangkan manusia, mungkin Anda punya cita-cita, mungkin Anda ingin melakukan apa, tapi bila Tuhan menentukan Anda terpilih untuk menjadi hambanya, Anda tidak akan pernah bisa lari. Seperti hari ini kita mendengar kisah dari Bro Daniel. Nah, terima kasih banyak ini ceritanya. Terima kasih kesaksiannya. Nanti saya kalau ada waktu mau wawancari istri ya bro, dalam waktu dekat ini. Iya, siap. Oke. Terima kasih banyak. Demikian pemirsa episode hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Victory.